Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 model yang mungkin perlu kita kaji, kita analisa dari sudut pandang analisa ubudiyah kita sehari-hari. Yang pertama, ada model peribadatan yang disebut dengan ibadah mahdhah atau yang bersifat qat'i dan tauqifi. Ibadah ini tentu modelnya dan sifatnya serta karakternya adalah ibadah yang ta'abbudi. Artinya semuanya sudah dirinci, tata aturannya dirinci, normatifnya dirinci baik dalam bentuk syarat, rukun, kesunahan yang membatalkan, waktunya dan lain-lain, sehingga kita tinggal mengikuti sesuai dengan norma yang ada dan harus betul-betul ittiba Rasul, tidak boleh menyimpang. Ini model ibadah yang pertama. Contohnya apa? Sholat. Sholat adalah tauqifi. Sholat adalah qat'i dan mahdhah. Kita tinggal ittiba Rasul sebagaimana sinyal Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga tidak boleh kemudian kita memodifikasi. Misalnya karena saking khusyuk-khusyuknya kita kemudian menjadikan subuh 4 rakaat, nggak boleh, ini bid'ah. Atau dulu di akhir 80-an, awal 90-an di Jawa Timur pernah ada kasus digagas oleh mantan atlet petinju, di mana digagas sholat diterjemahkan sehingga orang yang sholat bisa paham, bisa ngerti, dan menurut dia bisa lebih khusyuk. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena aspek-aspek sholat sudah dirinci sedemikian rupa di mana kita tidak bisa memodifikasinya lagi. Kita tinggal ittiba Rasul, ikuti secara sempurna. Ini model peribadatan yang pertama yang disebut dengan ibadah yang tauqifi atau ibadah yang qat'i atau ibadah yang mahdhah, di mana karakteristiknya adalah ibadah yang ta'abbudi. Kita tinggal ikut saja, bukan ta'akkuli. Yang kedua adalah ibadah yang dalam usul fikih diistilahkan dengan ibadah mutlaqah. Apa ibadah mutlaqah? Ibadah mutlaqah adalah ibadah yang dirinci sebagiannya, diatur secara normatif sebagiannya, tapi sebagian yang lain ada al-wus'ah, ada keleluasaan bagi kita dalam tata laksananya. Bahkan contoh yang paling simpel apa? Sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak beda dengan sholat sunat yang lain. Kalau tahajud ketika malam hari, apalagi sepertiga malam terakhir, kita disunatkan betul. Duha di pagi hari setelah meninggi setombak, kita disunahkan. Atau sholat sababiyah, yaitu sholat sebab yang mengikuti sholat-sholat fardu atau yang kita kenal dengan sholat sunat rawatib, juga sudah dirinci. Tapi sholat sunat mutlak adalah sholat sunat yang dirinci aturannya, syaratnya, rukunnya yang membatalkan, tapi ada aspek di mana kita punya keleluasaan dalam tata laksananya. Kita boleh sholat sunat mutlak di malam hari, boleh di siang hari, boleh setelah duhur, boleh sebelum duhur, boleh berkali-kali. Tidak ada norma yang memperketat tata laksana sholat ini, kecuali memang dalam prakteknya sudah ada syarat, rukun yang membatalkan dan sebagainya. Atau ada contoh ibadah mutlaqah lainnya. Apa itu? Misalnya dzikir. Dzikir ibadah yang secara normatif sudah diatur. Ada penegasan, misalnya bahwa wala dzikrullah dzikron katsira. Ada juga udkuruni adzkurkum. Berbagai macam norma-norma yang memberikan landasan terhadap ibadah zikir. Tapi dalam tata laksananya ada al-wus'ah, ada keleluasaan. Sehingga kita sedang di perjalanan misalnya boleh kita sambil berzikir, entah bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ketika kita itikaf di masjid boleh kita sambil berzikir. Ketika kita di rumah boleh sambil berzikir. Bahkan ketika kita beraktivitas pun boleh di situ kita sambil berzikir.
Jadi tidak bisa kemudian, wah ini kok sedang di perjalanan harus berzikir, harus membaca ini itu ini. Wah ini bid'ah, nggak bisa. Karena memang ada norma yang diatur, tapi ada keleluasaan gimana kita boleh mengaplikasikannya sesuai dengan keleluasaan kita dalam tata laksana. Contoh lain adalah berdoa. Doa adalah mukhul ibadah. Doa adalah silahul mu'min. Tapi dalam tata laksananya ada keleluasaan. Boleh kita doa sendiri-sendiri. Boleh bersama-sama. Tidak dosa, tidak bid'ah. Ingat bahwa ketika perang Badar, Rasulullah setelah mengatur strategi, melakukan inspeksi terhadap pasukan, kemudian Rasul bersama sahabat berdoa bersama-sama. Ini yang kemudian dalam beberapa tradisi di kita di Indonesia, terutama di NU, diberi label istighatsah. Hanya persoalannya kadang kita memperdebatkan judul seakan-akan oh ini nggak ada contohnya, ini mana dalilnya. Tapi kita melupakan substansi, yaitu doa bersama yang Rasul pun mencontohkan saat perang Badar. Bahkan dalam Mustadrak Imam Hakim, Rasul memberikan sinyal orang yang berdoa bersama-sama, seandainya yang berdoa tidak khusyuk, yang mengamini khusyuk, diterima untuk semuanya. Atau yang mengamini tidak khusyuk tapi yang berdoa khusyuk, diterima untuk semuanya. Atau yang mengamini tidak semuanya khusyuk, yang berdoa tidak khusyuk, adalah satu orang mujok yang aminnya khusyuk, maka aminnya satu orang yang mujok bisa diterima untuk semuanya. Ini atau juga bisa dilakukan dalam perjalanan, berdoa ya Allah selamatkanlah perjalanan kami. Bisa dilakukan setelah sholat, bisa dilakukan ketika turun hujan, bisa ketika melihat hal-hal yang menakjubkan, bisa ketika menyaksikan hal yang menggugah. Bebas, kapanpun kita boleh berdoa dengan cara apapun sesuai dengan keleluasaan kita, karena ini ibadah mutlaqah. Bahkan apa yang kita minta boleh menggunakan bahasa Arab, boleh juga secara masyru' menggunakan doa-doa yang tertera di Quran dan hadis, ini afdal. Tapi menggunakan bahasa daerah pun boleh, tidak menyalahi syariat. Jadi ibadah mutlaqah adalah ibadah yang ada yang dirinci secara normatif, tapi ada keleluasaan dalam aspek-aspek tata laksananya. Maka vonis bid'ah, sesat, khurafat, tidak ada dalil, tidak ada asal terhadap ibadah mutlaqah tidak mungkin bisa dibenarkan, karena memang ada aspek di mana kita punya keleluasaan. Yang ketiga, ada syiar. Syiar ini bukan ibadah, karena tidak ada rukun syiar, tidak ada syarat syiar, tidak ada yang membatalkan syiar. Tapi syiar adalah cara kita untuk meninggikan agama, cara kita untuk mengagungkan agama, cara kita untuk menunjukkan eksistensi agama. Inilah syiar. Maka bisa di berbagai tempat berbeda-beda dalam mensyiarkan agama. Tapi syiar bukan ibadah. Hanya syiar ketika niatnya tulus, ikhlas karena Allah, maka syiar akan bernilai ibadah dan berpahala. Di antara contoh syiar apa? Maulid Nabi itu syiar. Isra Mi'raj itu syiar. Nuzulul Quran itu syiar. Maka tidak ada rukun Isra Mi'raj, syarat Isra Mi'raj yang membatalkan Maulid Nabi, tidak ada, karena itu syiar. Karena dengan aktivitas-aktivitas ini kita ingin menunjukkan eksistensi agama kita, kita ingin mengagungkan agama kita, ingin kita tampakkan ini loh agama kita yang rahmatan lil alamin. Maka untuk yang ketiga ini sama sekali tidak bisa kita katakan oh ini bid'ah, oh ini tidak ada contohnya, oh ini tidak ada alasannya, tidak ada dasarnya. Tidak, karena ini syiar. Syiar bisa beragam. Ada orang yang melaksanakan maulid hanya membaca sirah nabawi, ada. Ada yang mengisi maulid dengan memperbanyak sholawat, ada. Ada yang mengisi maulid dengan ceramah ilmiah, ada. Macam-macam, ya. Bisa saja masing-masing berbeda. Yang penting ketika tujuannya untuk izzul Islam wal muslimin, mengharap ridha Allah, maka syiar akan bernilai ibadah dan berpahala.